Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Dadi Saudi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa beraktivitas seperti biasa, sudah bisa bekerja seperti biasa, sudah bisa ngobrol seperti biasa, sudah bisa nyambung obrolannya, sudah bisa menghilangkan ataupun mencuekkan sensasi yang dirasakan oleh teman-teman, ya seperti itu. Dan mudah-mudahan teman-teman hari ini sudah sudah bisa bekerja, pokoknya sudah bisa semuanya, sudah bisa makan enak dan sebagainya. Oke teman-teman yang saya banggakan, hari ini saya udah lama ya nggak bikin video, tapi hari ini saya sempetin karena memang lagi nganggur juga, makanya saya bikin video. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah sembuh ya. Dan contohnya juga sangat banyak orang-orang yang sudah sembuh itu di status WA saya sering buat saya kesembuhan orang-orang itu, dan ternyata mereka hanya menggunakan istilahnya obat-obat sederhana saja, kemudian hal-hal yang sederhana saja, tapi manfaatnya sangat luar biasa seperti itu ya. Nah teman-teman, kita sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan ya. Ini videonya dibuat jadi sebelum bulan suci Ramadan. Nah teman-teman, menanggapi beberapa hal yang masuk ke WA saya ya terkait dengan cara penyembuhan dan sebagainya. Jadi teman-teman jangan berhenti untuk berikhtiar gitu kan, jangan berhenti untuk yang namanya berkomunikasi dengan siapapun orangnya gitu kan, entah itu lewat mediasi siapapun, saya tidak melarang ya, mediasi siapapun tidak melarang. Kemudian mau berkomunikasi dengan siapapun ya silakan saja gitu kan, tergantung kenyamanan teman-teman, tergantung ya teman-teman itu enaknya di mana gitu untuk berkomunikasi. Nah teman-teman, kali ini saya akan ngebahas tentang masalah bagaimana sih kita mengendalikan pikiran positif kita. Karena memang gini, orang para penderita anxiety itu umumnya sangat sulit sekali untuk mengendalikan pikiran positif atau mengendalikan segala sesuatu yang terjadi pada diri teman-teman para penderita anxiety. Kadang-kadang mereka selalu berpikiran negatif, kadang-kadang mereka selalu berpikiran di sini nih, masker kan? Ya. Kadang-kadang mereka selalu berpikiran, jadi selalu menerawang diri sendiri, selalu mendiagnosa diri sendiri. Itu hal yang lumrah gitu kan. Dan teman-teman jangan berpikir bahwa teman-teman itu hanya sendiri yang mengalami sakit ini. Tidak, banyak sekali orang, bahkan tidak sedikit mereka mengalami gitu kan. Mereka menghadapi sama seperti kita gitu kan, bukan satuan, bukan puluhan, ratusan gitu kan, banyak lagi ya. Buktinya ya kita lihatlah di komen-komen yang di YouTuber terkenal, bahkan yang mungkin yang tidak mengenal YouTube juga banyak. Nah itu merupakan contoh-contoh orang yang sama kondisinya dengan seperti kita. Jadi teman-teman itu nggak usah minder, nggak usah takut dengan apapun yang dirasakan oleh teman-teman hari ini gitu kan. Nah kemudian teman-teman juga ya, yang perlu saya tegaskan di sini, sensasi yang dirasakan oleh teman-teman itu pernah dialami oleh saya, pernah dirasakan oleh saya, gitu kan. Jadi jangan berpikir teman-teman, wah katanya jangan-jangan saya cuma sendiri doang. Kemudian sensasinya juga berbeda dengan, ya kalau kata saya sendiri sih, selama kita masih berpikir seperti itu, selama kita emang masih berada di posisi itu, kita itu mungkin akan tetap down gitu kan, akan tetap bisa menerima dengan apa yang terjadi dengan diri kita. Kita tidak akan bisa yang namanya menghilangkan sensasi yang terus datang lagi gitu kan. Kalau saya sih sendiri, ketika saya tahu ini hanya dari pikiran, kata saya juga, saya udah cuekin aja. Kelayangan saya main bola, saya lari, buktinya nggak apa-apa gitu kan. Kemudian di jalan saya takut pingsan, saya jalan ternyata nggak apa-apa gitu kan. Ke pasar saya takut ini takut itu, buktinya saya nggak apa-apa. Bahkan orang-orang yang sering komunikasi dengan saya, Kang, kenapa ya katanya, kecemasan saya udah mulai berkurang.
tapi kok sensasinya masih ada gitu kan. Aduh, kata saya, itu udah menjadi hal yang biasa, itu sudah menjadi hal yang wajar ketika memang penderita psikosomatis seperti kita, penderita anxiety seperti kita itu akan tetap ada gitu kan. Makan pantangan kita salah, nggak makan pantangan kita angot atau kita kumat, sama-sama aja kan ya. Tinggal milih aja teman-temannya. Redaksinya mau dari seperti apa gitu kan. Kemudian kan gini teman-temannya, setiap orang itu beda istilahnya, beda cara menangani diri sendiri gitu kan. Kalau saya mungkin hanya memberikan referensi gitu kan. Kalau saya mungkin hanya memberikan pengalaman saya. Tapi nanti beda orang beda bagaimana cara menanganinya gitu kan. Bahkan saya sudah mulai aktif gabung di forum penderita anxiety ya, yang punyanya Bang Erik Wibowo, saya gabung itu. Ya akun saya gabung lagi. Nah di situ saya memberikan solusi-solusi sedikit-sedikit ya. Nah, jadi teman-teman yang misalkan mau gabung juga silahkan di halaman channel saya ada gitu kan, di halaman Mas Erik juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu, silahkan gabung aja. Jadi saya memberikan gitu kan, memberikan tentang bagaimana cara menanganinya dengan seperti ini, menanggapinya seperti ini. Nah, itu kembali ke karakter masing-masing teman-teman ya, ke karakter masing-masing, kemudian keinginan masing-masing juga, bagaimana kita mau menghadapi penyakit ini gitu kan. Bagaimana ya tergantung kita gitu kan. Kalau kita di-enjoy dengan dengan hobi ya silahkan lakukan hobinya. Kita enjoy dengan apapun kegiatannya, entah main bola, main game, atau misalkan membuat lukisan, karikatur, masak dan sebagainya, itu lakukan gitu kan. Jangan kita menjadi memang kaum rebahan sejati gitu kan. Kita kadang-kadang enak banget rebahan, menikmati sensasinya, datang lagi gitu kan. Kita hanya bisa ya mengeluh gitu kan. Hanya mengeluh dan mengeluh, itu nggak ada efek sampingnya untuk tubuh kita, nggak ada pergerakan dalam tubuh kita. Sebaiknya kita bergerak teman-teman, sebaiknya kita bergerak. Janganlah kita takutan dengan hal seperti itu gitu kan. Kalau kita hanya menderita anxiety saja. Kalau misalkan memang ada GERD-nya ya silahkan obati GERD-nya gitulah. Perlahan-lahan lah kita cari. Yang namanya ikhtiar itu perlu gitu kan teman-teman. Tapi kalau bisa jangan sampai mengurus kantong gitu kan. Ya kalau mengurus kantong sekali kan nantinya kitanya juga akan sedikit ya istilahnya bingung, apalagi sudah ada yang istilahnya harganya gitu, aduh ke kitanya juga akan menjadi beban lagi, belum mikir obatnya gitu kan, belum mikir uangnya, belum lagi nanti tidak sembuhnya gitu kan. Kalau tidak sembuh kan kita mikir lagi ya, seperti itu pokoknya, seperti itulah. Jadi teman-teman silahkan ya, teman-teman cari jati diri teman-teman, cari segala sesuatu teman-teman yang membuat teman-teman bahagia. Jangan patah semangat, jangan kalah kita sama dengan pikiran kita. Oke? Cukup ya. Mudah-mudahan cukup, karena memang teman-teman saya yakin bisa sehat, teman-teman saya yakin bisa pulih, teman-teman saya yakin bisa makan enak lagi. Karena yang terpenting adalah hidup nyaman, tenang, dan bisa makan enak, badan sehat gitu kan. Sensasi no comment. Oke? Salam sembuh dari saya. Dari Seundi, penderita asam lambung GERD dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.